Rekan-rekan sekalian, ku bisa bekerja sama dengan Indonesia Career Center Network atau ICCN. Ku bisa juga bekerja sama dengan Career Care Indonesia. Ku bisa juga bekerja sama dengan Formo Jobs Indonesia, persembahan dari Google. Dan tentu saja ku bisa bekerja sama pada siang hari ini dengan Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Kami bersama dengan bangga mempersembahkan Ku Bisa Goes to Campus episode ke-125. Dan kali ini kami hadir dengan tema yaitu rahasia gagal wawancara. Amit-amit. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu opening speech sekaligus pembukaan untuk Ku Bisa Goes to Campus ke-125 ini bersama Sekretaris Jenderal dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Langsung saja selama kurang lebih 5 menit ke depan saya persembahkan untuk Anda, inilah dia Dr. Anda Fatma. Terima kasih Mas Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir secara virtual pada siang hari ini dalam rangka mengikuti webinar yang merupakan kerjasama antara Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan Ku Bisa dengan tema Rahasia Gagal Interview. Suatu sudut pandang yang out of the box, membahas suatu topik dari sisi kegagalan untuk dijadikan sebagai sebuah evaluasi dan penyusunan strategi. Peserta webinar yang berbahagia, wawancara kerja atau interview kerja merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Tujuannya tidak lain adalah mendalami informasi pelamar yang pada akhirnya akan digunakan oleh HRD untuk menentukan apakah si pelamar tersebut layak diterima sebagai pegawai atau tidak. Rekan-rekan sekalian, saya langsung persembahkan untuk Anda selama kurang lebih 15 menit ke depan. Saya persembahkan untuk Anda salah satu alumni terbaik dari Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, yaitu Mbak Husnul Rahmawati Sakinah. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Habibie. Terima kasih di Universitas Negeri Malang dan Ku Bisa telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing mengenai pengalaman atau sebagian experience saya sampai pada posisi saat ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Husnul Rahmawati Sakinah atau yang biasa dipanggil dengan Husnul. Saya adalah lulusan Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas tahun 2014. Begitu saya masuk kuliah, saya tentunya juga harus nyusun target dari semester 1, saya harus ngapain, semester 2 saya harus ngapain, semester 3 dan seterusnya saya harus ngapain. Pada saat itu saya berpikir, di semester 1 saya sudah mikir nih, saya pengen banget kuliah bisa lulus cepat. Karena pada saat itu S1 4 tahun ya normalnya. Saya pengen banget nih bisa lulus 3,5 tahun. Jadi dari semester 1 saya nyusun apa yang harus saya lakukan, IPK yang harus saya capai berapa. Jadi pada saat itu, semester 4 saya sudah melewati praktek industri dengan alhamdulillah sangat lancar, dilanjutkan semester 5 dan semester 6 PPL, dan PPL itu saya sudah mempunyai judul skripsi. Sehingga target saya di semester 7, skripsi saya ini udah selesai. Jadi semester 8 tinggal nunggu wisuda. Sebenarnya pada saat S1 ini, memang target dan fokus saya ini hanya untuk kuliah. Kenapa? Karena saya pengen lulus cepat pada saat itu. Nanti kalau misalnya saya sudah lulus cepat, saya juga cepat untuk mencapai target lain selanjutnya setelah saya lulus. Kemudian sembari menunggu wisuda di S1, saya juga menjadi guru les privat untuk jenjang SMP dan SMA pada saat itu. Pada saat kita memiliki target, apa yang ingin kita capai, tentunya dengan usaha, insya Allah pasti akan
sesuai sama rule-nya. Jangan sampai target yang sudah kita rancang ini meleset. Kalau sudah meleset itu nanti pasti bakalan kayak kita ngeblank sendiri. Aduh, gimana ya kalau misalnya sudah gagal kayak gini? Pastikan mulai dari nol lagi. Itu jangan sampai terjadi. Makanya dengan niat, dengan usaha kita, dengan doa tentunya, semua yang kita targetkan, kita jalankan dengan baik dan benar. Kemudian setelah saya lulus wisuda di tahun 2016 awal, setelah lulus wisuda jenjang magister, saya kembali ke tanah kelahiran saya, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Karena pada saat itu saya pengen banget bisa menjadi dosen. Akhirnya 1 bulan setelah saya kembali ke Balikpapan, saya diterima sebagai dosen di jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Balikpapan. Pada saat itu banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan, gimana cara menjadi dosen yang baik, menyusun karya ilmiah yang baik, dan pada saat itu saya juga sempat mewakili Politeknik Negeri Balikpapan pada ajang karya ilmiah tingkat nasional 10 besar yang akan didanai oleh Kementerian Informasi Kominfo. Kemudian setelah beberapa pengalaman yang saya dapatkan menjadi dosen, ternyata saya pengen banget nih cari pengalaman lain, dan akhirnya saya mendaftar di PT TIS Kontraktor Indonesia. Saat ini saya sebagai koordinator Infomind dan sistem analis di PT TIS. Saya bekerja sudah hampir 6 tahun, jadi 5 tahun mau jalan 6 tahun. Banyak banget yang saya dapatkan di industri mining, tentunya untuk main job saya pada koordinator Infomind dan sistem analis tentunya adalah untuk memonitor produksi tambang dengan menggunakan sistem, karena saya berbasis dengan teknologi informasi, tentunya tidak jauh-jauh nih dari sistem. Nah, dari situ saya mulai dapat nih beberapa masukan dari leader saya bahwa semua pengalaman yang kita dapat harus kita cari. Pengalaman ini kita nggak bisa stuck di situ aja, posisi kita nggak bisa stuck di situ aja, karena memang sebelumnya posisi saya bukan koordinator Infomind, saya adalah officer training yang sebelumnya juga ngajar teman-teman apprentice di PT TIS Kontraktor Indonesia, kemudian beralih ke koordinator Infomind yang memegang sistem di PT TIS secara keseluruhan. Tapi kalau teman-teman ingin bertanya seputar tema kita pada sore hari ini, ya teman-teman tahu kan arahinnya kemana? Ke Cak tuh. Kalau Cak, aku pengen nanya kepada dirimu, ya. Saya ulangi lagi, terkadang pada interview tahap awal ada beberapa HR tidak memberi informasi lengkap, company maupun proses. Kira-kira efektifkah jika kita terlalu banyak bertanya terkait hal tersebut pada interview tahap awal? Oke. Kalau tahap awal kita ngomongin proses itu masih normal ya Mas Armi ya. Artinya kita ingin mengetahui kan. Karena kalau normalnya kan tadi saya jelaskan ada 7 step ya. Tapi mungkin di beberapa perusahaan tidak melalui semua step tersebut. Jadi kalau kita mau menanyakan proses selanjutnya itu apa di tahap awal, Pak. Setelah ini ada interview apa lagi Bu, ada psikotes atau tidak, itu it's totally normal, dan buat saya tidak termasuk silly questions ya, masih normal dan masih boleh untuk ditanyakan ya. Dengan berakhirnya acara ini maka berakhir pura perjumpaan kita. Saya Ahmad Habib Salam mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami bersama mengucapkan terima kasih. Saya Moni Junut pamit undur diri, salam kompeten, salam sehat, semangat belajar, dan jangan lupa Allah selalu bersama orang-orang yang berusaha. Wassalamualaikum dan sampai jumpa, bye-bye.